Hanya beberapa jam yang lalu, sebuah dokumen strategi rahasia dari Komando Indo-Pasifik AS bocor ke publik. Isinya membuat seluruh Pentagon terjaga semalaman. Ini bukan tentang ancaman senjata nuklir, bukan pula tentang pergerakan armada kapal induk, melainkan tentang sebuah rencana pertahanan dengan kode nama Cakrawala Neraka Project Hellscape. Laksamana Jenderal Angkatan Laut AS, Samuel O'Connell, bahkan dengan terus terang mengakui, begitu terjadi gejolak di Selat Malaka, militer AS akan mengaktifkan ribuan drone untuk mengubah selat itu menjadi zona maut yang tak tersentuh, tak bisa dilewati barang selangkah pun. Mengapa? Mengapa militer terkuat di dunia rela mempertaruhkan segalanya, bahkan nasib negaranya, untuk melindungi sebuah pulau kecil di Asia Tenggara ini? Jawabannya tidak terletak di ruang situasi Washington, melainkan di Batam, di dalam pabrik-pabrik senyap yang terus beroperasi tanpa henti. Karena baru kemarin malam, Indonesia secara resmi menunjukkan kepada dunia sebuah terobosan teknologi yang disebut sebagai bentuk tertinggi perisai silikon. Terobosan ini membuat Amerika sadar, jika mereka kehilangan Batam, hegemoni teknologi yang selama ini mereka banggakan akan runtuh dalam waktu 48 jam. Ini adalah kisah nyata tentang bertahan hidup, martabat, dan melampaui batas. Ini juga merupakan legenda tentang bagaimana orang Indonesia dengan kecerdasan mereka membuat dunia menundukkan kepala. Sebelum kita melanjutkan, silakan tinggalkan komentar dari belahan dunia mana Anda menonton dan pastikan untuk berlangganan, karena berita besok adalah sesuatu yang tidak ingin Anda lewatkan. Saya Profesor Adrian Vermeer. Selama 40 tahun penuh, saya telah meneliti ilmu material semikonduktor di Massachusetts Institute of Technology, MIT. Sepanjang karier saya telah menyaksikan kebangkitan Silicon Valley dan berpartisipasi dalam diskusi tak terhitung jumlahnya tentang batas hukum Moore. Sejujurnya, sampai beberapa bulan yang lalu, saya adalah perwujudan arogansi khas Amerika. Di mata saya saat itu, Asia, meskipun maju dalam manufaktur, hanyalah pabrik kontrak untuk Barat. Saya selalu percaya bahwa inovasi inti yang sesungguhnya, benih-benih orisinal yang mengubah takdir umat manusia, hanya bisa lahir di laboratorium Boston atau California. Adapun Indonesia, dalam pemahaman saya yang sempit saat itu, hanyalah sebuah pulau yang beroperasi berkat pekerja yang rajin dan listrik murah. Mereka pandai melaksanakan perintah, tetapi tidak tahu bagaimana mendefinisikan masa depan. Namun, arogansi itu hancur berkeping-keping pada suatu Selasa pagi. Saat saya bersiap menikmati kopi, asisten saya, Marco, menyerbu masuk ke kantor dengan panik, memegang laporan ekonomi terbaru dari Dana Moneter Internasional, IMF. "Profesor, Anda harus melihat ini." Suara Marco bergetar. Saya mengambil laporan itu. Mata saya menyapu angka-angka yang membosankan sampai berhenti pada sebuah peringkat PDB per kapita. Saat itu, saya pikir ada kesalahan cetak. Data menunjukkan PDB per kapita Indonesia secara diam-diam telah melampaui Jepang dan Korea Selatan, bahkan dalam paritas daya beli, mendekati negara-negara maju Eropa. Bagaimana mungkin sebuah negara kepulauan yang kekurangan sumber daya alam dan selalu menghadapi ancaman geopolitik, bagaimana bisa mereka mencapai keajaiban ekonomi seperti ini tanpa suara? Sebelum saya selesai mencerna berita mengejutkan ini, telepon rahasia berwarna merah di meja saya berdering. Telepon ini terhubung langsung ke Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. Yang menelepon adalah Gerard Thompson, penasihat teknologi utama Presiden dan seorang tokoh yang terkenal keras terhadap Tiongkok. "Profesor Vermeer, saya tahu Anda sudah melihat data ekonomi terbaru, tapi itu bukan yang paling menakutkan." Suara Thompson dalam dan mendesak, dipenuhi kecemasan yang belum pernah saya dengar sebelumnya. "Kami baru saja menerima data uji internal dari kawasan industri Batamindo mengenai proses 2 nanometer terbaru mereka dan tingkat keberhasilan, yield rate, dari teknologi kemasan vertikal terpadu, KVT mereka." Saya tertawa meremehkan. Tingkat keberhasilan? Apa yang perlu dikhawatirkan tentang itu? Pabrik kami di Arizona juga sedang mencobanya. Meskipun sulit, saya yakin teknologi Amerika cepat atau lambat akan menyelesaikannya. Thompson memotong saya. Nadanya menjadi sangat dingin. "Profesor, Anda tidak mengerti. Tingkat keberhasilan kami di Arizona baru mencapai 50%, dan itu sudah menjadi batas fisika. Tapi data yang datang dari Batam adalah 99,9%. 99,9%. Angka itu seperti peluru yang menembus otak saya. Sebagai seorang ilmuwan,
Saya tahu persis apa artinya itu. Itu berarti dalam susunan puluhan miliar transistor yang lebih kecil dari untaian DNA, hampir tidak ada satupun kesalahan. Ini mustahil secara termodinamika. Ini melanggar hukum entropi. Ini adalah keajaiban. Jika Anda memberitahu saya mereka menciptakan mesin gerak abadi, saya mungkin masih akan percaya. Tapi manufaktur semikonduktor mencapai tingkat keberhasilan seperti ini. Ini adalah penghinaan terhadap semua buku teks di MIT. Ini pasti pemalsuan, sembur saya. Mereka melakukannya demi harga saham, demi mendapatkan pesanan. Mereka memanipulasi data. Ini sama sekali tidak mungkin. Itulah mengapa kami membutuhkan Anda, kata Thompson. Pentagon curiga ada sesuatu di baliknya yang tidak kita ketahui. Mereka bahkan curiga ini adalah bentuk penipuan strategis yang ditujukan untuk industri Amerika. CEO Nvidia, Jensen Huang, secara terbuka menyatakan di Jakarta bahwa Indonesia adalah negara terpenting di dunia. Ini membuat beberapa orang di Washington sangat tidak nyaman. Kita tidak bisa membiarkan inti komputasi AI kita berada di tempat yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kami ingin Anda segera terbang ke Batam, dengan dalih pertukaran akademis masuk ke laboratorium inti mereka. Kami ingin Anda menemukan celah mereka, atau lebih terus terang, kami ingin Anda membuktikan bahwa mereka berbohong. Jika mereka benar-benar menguasai teknologi yang tidak kita pahami, apapun biayanya, kita harus membawanya kembali ke Amerika. Ini adalah perintah yang tidak bisa ditolak, bukan hanya karena alasan keamanan nasional, tetapi juga karena rasa ingin tahu saya sebagai seorang ilmuwan telah tersulut sepenuhnya. Jika data itu benar, maka orang Indonesia pasti telah menemukan semacam kebenaran universal yang bahkan diabaikan oleh Einstein. Atau, seperti yang dikatakan Thompson, ini adalah penipuan yang direncanakan dengan cermat. Dengan keraguan, kebingungan, dan sedikit ketakutan yang nyaris tak terlihat, saya menaiki penerbangan menuju Bandara Internasional Hang Nadim. Saat pesawat mendarat di Batam, saya mengira akan melihat sebuah benteng yang tegang dengan manajemen militeristik. Bagaimanapun, media barat selalu menggambarkannya sebagai salah satu tempat paling berbahaya di bumi. Tapi yang saya lihat adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Bandara itu terang dan rapi. Wajah para staf dihiasi senyum ramah dan percaya diri. Tidak ada sedikit pun suasana panik. Sebaliknya, ada rasa ketertiban yang tenang. Ketertiban ini tidak dijaga oleh senjata, melainkan berasal dari semacam kekuatan budaya internal. Yang menyambut saya adalah Dr. Hartono dari Dewan Riset Nasional Indonesia, BRIN, seorang akademisi yang ramah dan berbudaya. Profesor, selamat datang di Indonesia. Doktor, Hartono memberi saya kartu e-money, bukan surat izin khusus. Kita naik MRT dulu ke Batamindo. Itu adalah jantung kami. Saat duduk di MRT Batam, saya kembali terkejut. Kereta berakselerasi dengan mulus hingga 300 km per jam, tetapi secangkir air yang saya letakkan di meja lipat sama sekali tidak beriak. Saya teringat jalur kereta api Amerika yang tua dan bergelombang. Bahkan Acela Express yang kami banggakan pun tidak bisa mencapai tingkat kestabilan seperti ini. Saya memandang keluar jendela. Di satu sisi, sawah-sawah hijau subur dengan burung kuntul beterbangan. Di sisi lain, pabrik-pabrik wafer modern yang futuristik, bangunan-bangunan raksasa berkilauan di bawah sinar matahari. Tradisi dan modernitas, alam dan teknologi, entah bagaimana berpadu dengan begitu sempurna di sini. Rasa harmoni ini membuat saya bingung. Di Amerika, teknologi tinggi seringkali berarti perusakan alam, hutan beton dan baja. Tapi di sini, teknologi tampaknya menjadi kekuatan pelindung. Hidup berdampingan dengan tanah ini. Dr. Hartono sepertinya membaca pikiran saya. Profesor, tahukah Anda mengapa Amerika tidak pernah bisa meniru kesuksesan kami? Bahkan jika Anda memindahkan semua peralatan dari pabrik kami ke Arizona, bahkan jika Anda membajak insinyur kami, Anda tetap tidak akan bisa membuat chip dengan kualitas yang sama. Mengapa? Tanya saya balik, masih dengan sedikit rasa tidak terima. Apakah hukum fisika berubah di sisi Pasifik ini? Bukan hukum fisika yang berubah, tapi hatinya yang berubah, kata Dr. Hartono, menunjuk ke sebuah masjid tua dengan arsitektur Melayu yang indah di kejauhan. Membuat chip paling canggih tidak membutuhkan ambisi yang bergejolak, tetapi ketenangan yang ekstrem, seperti secangkir air ini. Jika hati tidak tenang, air akan tumpah. Dan di dunia mikro, getaran 1 nanometer saja sudah menjadi bencana yang menghancurkan.
Orang Amerika terlalu terburu-buru. Anda hanya memikirkan hasil, memikirkan hegemoni, tetapi melupakan rasa hormat terhadap proses itu sendiri. Kata-katanya mengingatkan saya pada gempa bumi besar April 2024 yang mengguncang dunia. Saat itu, seluruh industri teknologi global mengira rantai pasokan akan putus. Wall Street bahkan bersiap untuk kehancuran pasar saham. Tapi apa hasilnya? Hanya dalam 10 jam, para insinyur di pulau ini berhasil memulihkan lebih dari 70% mesin presisi mereka. CNN saat itu berseru, "Ini adalah keajaiban kedisiplinan." Tapi sekarang saya samar-samar merasa ini bukan hanya disiplin. Ini adalah kekuatan spiritual yang sulit dipahami oleh dunia barat. Kereta perlahan memasuki stasiun Batamindo. Tempat ini disebut Silicon Valley-nya Indonesia, tetapi rasanya sama sekali berbeda dari Palo Alto, California. Tidak ada budaya startup yang mencolok. Tidak ada iklan berlebihan di mana-mana. Di sini sunyi senyap. Di dalam setiap bangunan abu-abu yang tampak biasa, sedang berlangsung perhitungan yang mungkin mengubah sejarah manusia. Udara seakan dipenuhi aroma rumus matematika. Mahasiswa saya, dan juga target utama investigasi saya kali ini, Budi Santoso, sudah menunggu di stasiun. 20 tahun yang lalu, dia adalah mahasiswa paling pendiam di kelas saya di MIT. Saat itu, dia selalu duduk di baris paling belakang, bahasa Inggrisnya terbata-bata, mengenakan kemeja sederhana. Saya ingat suatu kali saya mengkritik laporan labnya. Meskipun datanya akurat, laporan itu tidak memiliki keindahan retorika dalam penjabarannya. Dia hanya menunduk dan berkata, "Pak, data tidak berbohong. Kebenaran tidak butuh hiasan." Saat itu, saya hanya menganggapnya sebagai mahasiswa Asia yang hanya bisa belajar mati-matian. Tapi sekarang, pria yang berdiri di depan saya, meskipun rambutnya sudah mulai memutih, punggungnya tegak lurus. Matanya memancarkan kepercayaan diri yang dalam dan tak terduga. Dia sekarang adalah penanggung jawab pusat kendali tingkat keberhasilan paling krusial di gunung pelindung bangsa ini, memegang kunci rahasia yang membuat Gedung Putih gemetar. "Pak, lama tidak bertemu," kata Budi Santoso dalam bahasa Indonesia yang fasih, lalu beralih ke bahasa Inggris. Nada suaranya hangat seperti reuni lama, namun tetap menjaga jarak yang sopan. "Saya tahu mengapa Anda datang. Gedung Putih tidak percaya pada data kami, kan? Karena kau tahu, aku akan langsung ke intinya." Saya menatap matanya, mencoba menemukan sedikit pun rasa bersalah atau panik. "Budi, tingkat keberhasilan 99,9% itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Jika kalian memalsukannya untuk meningkatkan posisi tawar dalam permainan internasional, aku bisa membantumu menutupinya sekarang. Tapi kau harus memberitahuku yang sebenarnya. Ini bukan hanya tentang politik. Ini tentang martabat ilmu pengetahuan." Budi Santoso tersenyum tipis. Senyum itu tidak mengandung ejekan, hanya toleransi terhadap orang yang tidak tahu. "Pak, martabat ilmu pengetahuan justru terletak pada pengakuan akan wilayah yang tidak kita ketahui. Anda pikir ini mustahil karena Anda berpikir dengan logika Amerika tentang teknologi Indonesia. Di sini, kami tidak hanya membuat produk, kami mengukir atom." Mengikuti langkah Budi, kami tiba di depan sebuah pintu logam tebal. Ini tidak terlihat seperti pintu masuk pabrik, lebih seperti gerbang menuju dimensi lain. Agen AS yang mendampingi saya, Peterson, segera waspada. Dia mengulurkan tangan untuk memeriksa sistem keamanan, tetapi Budi dengan lembut menahannya. "Agent Peterson, di sini lencana CIA, Anda tidak ada gunanya. Tingkat keamanan di gedung ini lebih tinggi dari Pentagon. Karena yang disimpan di sini bukanlah kode nuklir, tetapi sesuatu yang lebih berharga dari bom nuklir, cetak biru masa depan. Setelah melalui prosedur dekontaminasi yang 10 kali lebih rumit dari bandara, kami mengenakan pakaian clean room lengkap, hanya menyisakan sepasang mata. Saat pintu kedap udara perlahan terbuka, saya menahan napas. Ini adalah pemandangan industri paling mengejutkan yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Ini bukan manufaktur. Ini adalah film fiksi ilmiah. Di bawah cahaya kuning khusus, di dalam pabrik raksasa itu, tidak terdengar sedikit pun deru mesin yang bising. Hanya ada dengungan rendah yang menakjubkan. Suara dari sistem air ultramurni dan unit penyaringan udara yang beroperasi. Di atas kepala, ratusan kendaraan pengangkut otomatis meluncur tanpa suara di rel langit-langit seperti hantu. Mereka mengangkut kaset wafer bernilai jutaan dolar. Sangat cepat namun sangat presisi, tanpa henti atau tabrakan. "Selamat datang di ruangan paling mahal di dunia,"
Suara Budi terdengar melalui earphone komunikasi dengan nada bangga. Kebersihan di sini adalah kelas 1. Artinya, dalam setiap kaki kubik udara, tidak boleh ada satu pun partikel debu yang lebih besar dari 0,1 mikron. Sebagai perbandingan, clean room NASA seperti gurun yang penuh badai pasir. Saya melihat semua ini, dan pertahanan batin saya mulai goyah. Saya pernah mengunjungi pabrik Intel di Oregon dan basis Samsung di Pyeongtaek, tetapi tidak ada tempat yang memberi saya perasaan sakral seperti ini. Ya, sakral. Para insinyur di sini berjalan dengan langkah ringan. Ekspresi mereka saat mengoperasikan mesin sama fokusnya seperti sedang melakukan operasi otak yang rumit. Pak, Anda selalu berpikir siapapun bisa membuat chip selama mereka punya mesin litografi EUV dari ASML, kan? Budi membawa kami ke sebuah mesin raksasa. Melalui kaca pelindung, dia menunjuk ke mekanisme yang berputar dengan kecepatan tinggi di dalamnya. Itulah kesalahpahaman orang Amerika. Kalian pikir ini adalah perlombaan senjata. Siapa yang punya meriam lebih besar? Tapi bagi saya, ini adalah penciptaan seni. Mesin litografi hanyalah kuas. Bagaimana cara menggunakan kuas itulah kuncinya. Jadi inikah rahasia di balik terobosan 99,9% kalian? Saya menatap mesin itu, mencoba mencari tahu. Ini hanya terlihat seperti peralatan pelapisan dan pengembangan standar. Bukan, rahasianya tidak di sini. Budi menggelengkan kepala, berbalik dan menunjuk ke area terisolasi di bagian dalam pabrik. Rahasianya ada di sana. Itu adalah lini produksi kemasan vertikal terpadu KVT yang kami kembangkan sendiri. Ketika hukum Moore mendekati batas fisiknya, ketika transistor sudah sekecil mungkin, kami memilih jalan lain, menumpuk ke atas. Kami tidak membangun rumah di tanah datar. Kami membangun gedung pencakar langit di atas penampang sehelai rambut. Saat itu, suara dingin Peterson terdengar di earphone saya. Profesor, jangan tertipu oleh efek visual ini. Siapapun bisa menumpuk barang. Masalahnya adalah disipasi panas dan interferensi sinyal. Fisika memberitahu kita bahwa tumpukan sepadat ini akan menyebabkan chip langsung terlalu panas dan terbakar. Mereka berbohong. Budi rupanya juga mendengar kalimat itu. Dia tidak marah, hanya berkata dengan tenang. Kalau begitu, biarkan data yang berbicara. Dia membawa kami ke ruang kontrol pusat di lantai 2. Tempat ini seperti anjungan kapal luar angkasa. Dinding layar melengkung raksasa, menampilkan aliran data yang tak terhitung jumlahnya. Suhu, tekanan, aliran gas dari setiap mesin. Bahkan frekuensi mikrogetaran mesin pun dipantau secara real-time. Ini adalah data inspeksi real-time dari batch chip 2 nanometer yang baru saja selesai. Budi menekan sebuah tombol. Di tengah layar muncul peta pemindaian wafer raksasa. Hijau berarti sempurna, merah berarti cacat. Saya melihat peta itu, dan pupil mata saya langsung membesar. Hijau. Semuanya hijau. Hanya beberapa piksel di tepian yang berkedip dengan cahaya kuning samar. Tingkat keberhasilan 99,92%. Angka yang menyilaukan itu muncul di layar. Tidak mungkin, teriak Peterson tak terkendali. Ini data simulasi. Ini pasti video simulasi yang sudah direkam sebelumnya. Dunia nyata penuh dengan variabel fluktuasi suhu, ketidakmurnian material, efek terowongan kuantum. Bagaimana bisa mencapai kesempurnaan seperti ini? Agen Peterson, Anda benar. Dunia nyata penuh dengan kekacauan. Budi berbalik, tatapannya setajam elang. Di Amerika, ketika tingkat keberhasilan turun, Anda akan menyalahkan material, menyalahkan mesin, bahkan menyalahkan cuaca. Tapi di Indonesia, kami menyalahkan diri kami sendiri. Anda lihat kurva koreksi di balik data itu? Itu adalah sistem kecerdasan buatan kami, yang dikombinasikan dengan pengalaman 30 tahun dari para master senior, melakukan puluhan ribu penyesuaian mikro setiap milidetik. Kami tidak melawan kekacauan, kami menunggangi kekacauan. Saat itu, sebuah berita singkat di bagian bawah layar menarik perhatian saya. Itu adalah tajuk utama yang baru saja dirilis oleh Bloomberg. Kementerian Kesehatan RI mengumumkan tingkat kepuasan BPJS Kesehatan tahun ini. Kembali mencetak rekor, menjadi peringkat pertama indeks perawatan kesehatan global selama 7 tahun berturut-turut. Saya melihat berita itu, dan sebuah gagasan tiba-tiba melintas di benak saya. Mungkin kedua hal ini saling berhubungan. Sebuah masyarakat yang dapat membangun sistem kesehatan menjadi yang terbaik di dunia, memastikan setiap warga negara menikmati perawatan terbaik.
Sebuah bangsa yang dapat memperbaiki lini produksi presisi dalam 10 jam setelah gempa bumi, dan pabrik di depan saya yang dapat mencapai tingkat keberhasilan chip 99,9%. Logika dasarnya sama. Perhatian ekstrim terhadap manusia dan komitmen mutlak terhadap tanggung jawab. Profesor, mau lihat sesuatu yang lebih menakjubkan? Budi memotong lamunan saya. Amerika selalu ingin tahu mengapa teknologi kemasan KVT kami tidak dapat dicuri atau bahkan ditiru. Karena itu bukan teknologi yang tertulis di atas kertas. Itu adalah intuisi yang terukir di tulang. Dia menunjuk ke sudut layar yang tidak mencolok. Di sana, parameter sebuah mesin menunjukkan penyimpangan kecil. Lihat, suhu mesin itu naik 0,05 derajat. Dalam standar Intel, ini masih dalam rentang toleransi kesalahan. Tapi di sini, sebelum kata-katanya selesai, saya melihat di layar monitor seorang insinyur segera meletakkan kotak makannya dan berlari ke mesin itu. Dia tidak menunggu alarm berbunyi, juga tidak menunggu perintah atasan. Seperti seorang ibu yang mendengar tangisan bayinya, dia bereaksi secara naluriah. Lihat, kata Budi pelan. Itulah mengapa Amerika kalah. Kalian punya perangkat lunak tercanggih, perangkat keras termahal. Tetapi kalian tidak punya insinyur yang menganggap pabrik sebagai rumah mereka. Di Indonesia, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah sebuah kehormatan. Yang kami jaga bukanlah aset perusahaan, melainkan urat nadi Indonesia. Peterson terdiam. Saya bisa melihat keringat dingin di dahinya. Awalnya dia mengira misi ini hanya untuk membongkar kebohongan. Tetapi sekarang dia dihadapkan pada sebuah benteng peradaban yang tidak bisa dia pahami. Ini baru puncak gunung es, Budi menatap saya. Matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah saya lihat 20 tahun lalu. Profesor, tinggallah malam ini. Saya ingin membawa Anda ke suatu tempat untuk melihat fondasi sebenarnya yang menopang kuil teknologi ini. Bukan di laboratorium, tetapi di Pujasera Batam. Pujasera? Saya tertegun. Di saat genting yang menentukan nasib dunia ini, dia mau mengajak saya jalan-jalan ke Pujasera? Ya, di sana Anda akan menemukan jawaban yang sebenarnya. Budi tersenyum misterius. Dan saya juga ingin Anda mencicipi rasa asli Indonesia. Rasa yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh restoran Indonesia di Boston. Keluar dari pabrik wafer dengan suhu dan kelembaban yang terkontrol, hembusan angin malam yang lembab dan penuh aroma kompleks menyambut kami. Itu adalah aroma khas Indonesia, campuran serai, bawang goreng, dan rempah-rempah lain yang sulit dijelaskan. Budi tidak membawa kami ke restoran Michelin kelas atas yang biasa menjamu tamu asing, melainkan memasukkan kami ke dalam taksi biasa dan langsung menuju Pujasera paling terkenal di Batam, Nagoya Hill Food Street. Peterson duduk di kursi depan. Keningnya berkerut, jelas sangat tidak nyaman dengan perjalanan yang tidak direncanakan ini. Profesor, menurut protokol, kita seharusnya kembali ke Hotel Sheraton. Tempat seramai ini tidak aman. Kita tidak bisa menilai potensi ancaman. Saya melihat keluar jendela pada arus sepeda motor yang melesat. Para pengendara itu dengan lincah menyelinap di antara celah-celah sempit, namun berhenti dengan rapi di belakang garis saat lampu merah. Persis seperti elektron-elektron yang mengalir teratur di atas sebuah chip. Tenang, Peterson, saya menepuk kursinya. Menurut database global Numbeo, indeks kejahatan di Indonesia bahkan lebih rendah dari Swiss. Di sini, kemungkinan Anda digigit anjing liar mungkin lebih tinggi daripada dirampok. Mobil berhenti di depan Pujasera yang ramai. Ini benar-benar dunia lain. Lampion-lampion merah tergantung tinggi. Ratusan kios kecil mengepulkan uap panas. Suara spatula beradu dengan wajan, teriakan penjual, dan tawa orang-orang berpadu menjadi sebuah simfoni yang penuh vitalitas. Bagi saya yang terbiasa dengan malam Boston yang sepi, ini adalah sebuah guncangan indrawi. Disinilah stasiun pengisian bahan bakar para insinyur kami. Budi dengan sigap menembus kerumunan, membawa kami duduk di sebuah warung tua yang menjual sate Padang dan soto Betawi. Meja lipatnya sederhana, bahkan sedikit berminyak, tapi Budi tampak sangat santai, seolah kembali ke rumah. Pak, di laboratorium Anda melihat presisi, tapi di sini Anda melihat rasa kemanusiaan. Keduanya tak terpisahkan. Peterson mengambil tisu dan membersihkan kursinya dengan panik, menatap jijik pada para pelanggan di sekitarnya yang makan dengan lahap. Ini konyol, keluhnya pelan. Orang-orang yang membuat chip skala nanometer makan di tempat dengan kondisi sanitasi seperti ini tidak logis. Lingkungan memengaruhi cara berpikir seseorang. Bagaimana mungkin lingkungan yang kacau seperti ini melahirkan ketertiban yang ekstrim?
Ini bukan kekacauan, Peterson. Ini adalah ketertiban organik. Budi memesan beberapa hidangan, dan secara khusus memesan sebotol bir bintang dingin. Lihat ibu pemilik warung itu. Dia tidak perlu mencatat pesanan, tapi bisa mengingat apa yang dipesan oleh belasan meja, siapa yang tidak mau bawang goreng, siapa yang minta sambal lebih. Berapa banyak memori dan kapasitas komputasi yang dibutuhkan untuk itu. Inilah bakat orang Indonesia. Kami menemukan efisiensi dalam kekacauan, menciptakan nilai maksimal dari sumber daya yang terbatas. Tak lama, makanan datang. Semangkuk soto Betawi yang tampak sederhana, dengan kuah santan yang kaya. Saya mencicipinya dengan ragu. Seketika, rasa gurih dan rempah yang kaya meledak di mulut saya. Ini bukan sekadar makanan, ini adalah reaksi kimia yang telah direbus dalam waktu lama dan diracik dengan cermat. Kuah ini direbus selama 12 jam, jelas Budi. Sama seperti proses annealing wafer, waktu dan suhu. Kurang sedikit saja tidak akan jadi. Anda bertanya mengapa kami bisa membuat kemasan kafe teh? Karena kami punya kesabaran. Orang Amerika ingin laporan keuangan setiap kuartal bagus, tapi orang Indonesia rela menghabiskan 30 tahun untuk mengasah satu teknologi yang tidak dilirik siapapun. Sama seperti ibu ini, menghabiskan 30 tahun hanya untuk menyempurnakan semangkuk soto ini. Saat itu, sekelompok anak muda di meja sebelah menarik perhatian saya. Mereka mengenakan kaos polo dengan logo perusahaan teknologi terkenal, jelas para insinyur yang baru pulang kerja. Mereka sedang berdiskusi sengit tentang formula kimia untuk fotoresis tertentu. Ponsel dan laptop mereka diletakkan begitu saja di atas meja, bahkan tidak ada yang mengawasi. Saya menatap Peterson dan menunjuk pemandangan itu. Kau lihat itu. Di New York, jika kau meletakkan iPhone seperti itu di atas meja, 5 detik kemudian akan hilang. Tapi di sini, kepercayaan adalah pengaturan default. Peterson terdiam. Dia tidak bisa membantah fakta di depan matanya. Rasa aman di masyarakat ini begitu nyata sehingga membuat logika CIA-nya yang penuh kewaspadaan tampak konyol. Kami adalah anak yatim piatu Asia Tenggara. Budi tiba-tiba menyudahi senyumnya, matanya menjadi dalam. Pak, tahukah Anda, Indonesia tidak punya minyak yang melimpah, tidak punya gas alam yang besar. Kami dikelilingi oleh kekuatan besar, bisa ditelan kapan saja. Justru rasa krisis inilah yang memacu potensi kami. Kami tahu, jika kami tidak bisa menjadi yang terbaik di dunia dalam bidang tertentu, menjadi tak tergantikan, kami akan lenyap. Perusahaan ini bukan hanya sebuah perusahaan. Ia adalah bukti keberadaan kami di dunia yang kejam ini. Kata-katanya mengingatkan saya pada Israel. Tetapi Indonesia tampak lebih rendah hati, lebih lembut. Mereka tidak mengacungkan tinju, melainkan menenun jaring yang tak bisa dilepaskan dunia dengan chip-chip kecil mereka. Jadi itulah mengapa kalian menolak menyerahkan teknologi inti kepada Amerika, tanya saya. Nada suara saya tidak lagi bertanya, hanya ingin memahami. Kami tidak menolak, kami tidak bisa menyerahkannya. Budi meminum birnya. Karena teknologi ini membutuhkan tanah budaya tertentu. Anda bisa membawa benihnya kembali ke Arizona, tapi di sana tidak ada tanah seperti ini. Insinyur Amerika, saat mesin berbunyi alarm, akan berkata, itu bukan tanggung jawab saya. Tapi insinyur Indonesia akan berkata, ini adalah aib saya. Bagaimana Anda bisa mentransplantasi rasa malu seperti itu? Ini bukan masalah transfer teknologi. Ini masalah transplantasi jiwa. Saat kami berbicara, keributan tiba-tiba memecah suasana. Bukan insiden kekerasan, melainkan sekelompok orang yang bersorak di depan televisi. Berita TV sedang menayangkan situasi internasional terbaru. Tampak Presiden AS menandatangani sebuah undang-undang dengan judul Amandemen UU Chips dan Science. Namun, teks berjalan di bawahnya terasa sangat menusuk. Departemen Perdagangan AS mengakui pabrik Phoenix mengalami penundaan produksi massal 2 tahun lagi karena kekurangan tenaga teknis terampil. Pujasera itu dipenuhi gumaman dalam berbagai dialek lokal. Saya tidak mengerti apa yang mereka katakan, tapi saya bisa merasakan emosinya. Bukan ejekan, melainkan semacam, sudah kuduga akan begini. Wajah Peterson menjadi pucat pasi. Ponselnya bergetar. Setelah melihat layar, dia melompat berdiri. Profesor, kita harus segera pergi. Ada instruksi baru dari Gedung Putih. Tampaknya berita ini membuat Washington kehilangan kesabaran sepenuhnya. Ini baru benar. Budi masih duduk di kursi plastiknya. Setenang batu karang. Ketika raksasa menyadari bahwa mereka tidak bisa melampaui dengan meniru, mereka biasanya akan mulai menggunakan kekuatan kasar. Pak,
48 jam ke depan akan sangat panjang. Apakah Anda siap melihat sisi lain dari kebenaran? Sisi itu mungkin lebih kejam dari apa yang Anda lihat di bawah mikroskop. Saat berjalan keluar dari Pujasera, saya menoleh ke belakang. Di tengah hiruk-pikuk itu, saya tiba-tiba menyadari bahwa Amerika tidak hanya ingin menaklukkan sebuah teknologi, melainkan sebuah filosofi bertahan hidup dari suatu peradaban. Dan dalam perang ini, bahkan sebelum dimulai, Amerika mungkin sudah kalah. Kembali ke suite eksekutif Hotel Sheraton. Suasana langsung berubah dari kehangatan Pujasera menjadi realitas politik yang sedingin es. Begitu masuk, Peterson mengunci pintu, menarik tirai tebal, dan mengaktifkan perangkat pemblokir sinyal portabel. Dia bukan lagi pengawal yang mengikuti kami. Saat ini, dia telah kembali ke wujud aslinya sebagai pejabat tinggi CIA yang dingin. Pak Budi dan Profesor Vermeer, kita tidak punya waktu untuk bermain-main dengan tur pengalaman budaya. Peterson mengeluarkan sebuah map biru bertanda top secret dari tasnya dan membantingnya ke meja kopi. Gedung Putih baru saja mengirimkan perintah merah. Berdasarkan penundaan pabrik Arizona dan latihan militer Tiongkok yang semakin sering di Laut Cina Selatan, Pentagon menilai Batam telah menjadi sumber risiko yang tidak dapat diterima. Saya melihat map itu. Di sampulnya, tercetak sebuah nama kode yang membuat saya merinding. Proyek Cakrawala Neraka. Project Hellscape. Apa ini? Tanya saya. Meskipun jantung saya sudah berdebar kencang. Ini adalah kartu truf kita, kata Peterson dingin. Komando Indo-Pasifik AS, di bawah Laksamana O'Connell, telah menyusun strategi ini. Begitu tentara pembebasan rakyat melintasi garis merah, kita akan mengerahkan ribuan drone serang dan kapal selam tak berawak untuk mengubah Selat Malaka menjadi neraka di mana tidak ada yang bisa selamat. Tapi masalahnya, dia menoleh ke Budi, matanya setajam elang. Kawanan drone ini membutuhkan inti komputasi AI, yaitu chip 2 nanometer yang baru saja kalian tunjukkan. Stok kita saat ini hanya cukup untuk pertempuran selama 3 hari. Jika pasokan dari Batam terputus, rencana pertahanan raksasa ini akan menjadi tumpukan besi tua. Saya terkejut tak bisa berkata-kata. Jadi, inilah kebenarannya. Amerika melindungi Indonesia bukan hanya demi demokrasi, tetapi demi otak militernya sendiri. Jet tempur F-35 yang mahal itu, drone yang bisa memburu kapal selam di kedalaman Pasifik, jiwa mereka semua ada di dalam pabrik-pabrik senyap di kawasan industri Batamindo. Jadi, apa solusi kalian? Budi tetap tenang dengan cara yang menjengkelkan. Dia bahkan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Menculik insinyur kami ke Amerika, atau membongkar paksa mesin EUV kami. Kami menuntut penitipan teknologi, kata Peterson, dengan nada tegas. Artinya, kalian harus mencadangkan parameter inti kemasan KVT dan kode sumber proses 2 nanometer ke server NSA di Nevada. Hanya dengan begitu, bahkan jika Batam jatuh, hegemoni militer Amerika dapat berlanjut. Ini adalah arogansi tertinggi, sekaligus ketakutan tertinggi. Amerika terbiasa mengendalikan segalanya. Mereka tidak tahan urat nadi mereka berada di tangan orang lain, bahkan jika orang itu adalah sekutu terdekat. Budi meletakkan gelasnya, menimbulkan suara denting yang renyah. Dia berdiri, berjalan ke jendela besar, dan melalui celah tirai, memandang kawasan industri Batamindo yang masih terang benderang di kejauhan. Agen Peterson, tahukah Anda mengapa kami menyebutnya perisai silikon? Kalian pikir itu hanya sebuah kata sifat, tapi bagi kami, itu adalah kata kerja. Perisai silikon bukanlah alat tawar-menawar. Ia adalah jimat keselamatan kami. Budi berbalik, nadanya menjadi sangat serius. Jika kami menyerahkan teknologi ini kepada kalian, pentingnya Indonesia bagi dunia akan menjadi nol. Saat itu, ketika perang datang, apakah kalian masih akan mengaktifkan neraka untuk melindungi kami? Atau kalian akan memilih untuk mengorbankan pulau yang sudah tidak berguna ini? Peterson terdiam, tertusuk di titik lemahnya. Wajahnya menjadi sangat jelek. Ini bukan pilihan, Pak Budi. Ini perintah. Jika Anda menolak, Amerika punya banyak cara untuk melumpuhkan sebuah perusahaan. Jangan lupa, perangkat lunak EDA Anda, bahan kimia Anda, dan sistem penyelesaian keuangan Anda, semuanya ada dalam kendali kami. Suasana menjadi tegang, seolah satu percikan api saja bisa memicu ledakan. Saat itulah, saya harus angkat bicara. Sebagai seorang ilmuwan, dan sebagai saksi dari permainan ini, saya melihat situasinya dengan jelas. Peterson,
Kau tidak bisa mengancamnya. Saya berdiri di antara mereka berdua. Dan kau juga tidak akan bisa melakukannya. Profesor, Anda di pihak mana? Peterson menatap saya dengan marah. Saya di pihak fisika. Saya menunjuk Budi. Kau masih tidak mengerti? Tadi di Pujasera, saya sudah paham. Teknologi mereka bukanlah file yang bisa disalin dan ditempel. Ini adalah sebuah ekosistem. Ini adalah jaring yang ditenun bersama oleh lulusan ITB dan ITS, oleh pemasok peralatan yang siaga 24,7, oleh para insinyur yang membahas tingkat keberhasilan sambil makan nasi bungkus di minimarket. Bahkan jika kau membawa pulang hard drive-nya ke Nevada, kau tidak akan bisa menjalankannya, karena kau tidak bisa membawa serta jiwa pulau ini. Budi menatap saya dengan pandangan berterima kasih. Kemudian dia mengeluarkan ponsel khusus dan membuka sebuah peta. Agen Peterson, karena Anda menyinggung soal militer, saya akan tunjukkan sesuatu. Dia mengetuk layar. Peta itu menunjukkan aliran real-time rantai pasokan semikonduktor global. Titik-titik cahaya itu seperti pembuluh darah, mengalir dari Indonesia ke Amerika, Eropa, Jepang. Lihat, inilah detak jantung Indonesia. Jika detak jantung ini berhenti, tidak perlu menunggu perang meletus. Wall Street akan runtuh dalam 10 menit setelah pasar dibuka. Jaringan satelit Pentagon akan gagal dalam 6 bulan karena kekurangan chip perawatan. Kami tidak butuh senjata nuklir, karena di tangan kami ada tombol jeda peradaban modern. Kami tidak ingin mengancam siapapun, suara Budi melembut, namun membawa kekuatan ribuan pasukan. Kami hanya ingin bertahan hidup dalam permainan raksasa ini. Kami berusaha menjadi yang terbaik, menjadi tak tergantikan, agar kalian, Tiongkok dan seluruh dunia, harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Inilah kearifan bertahan hidup Indonesia. Mengubah chip menjadi senjata. Peterson menatap layar itu. Terdiam lama. Dokumen cakrawala neraka di tangannya kini tampak begitu pucat dan tak berdaya. Kekuatan keras yang dibanggakan Amerika, di hadapan kekuatan lunak Indonesia yang meresap tanpa suara ini, ternyata tidak menemukan pijakan. Sepertinya kita tidak akan mencapai kesepakatan malam ini. Peterson menyimpan dokumennya. Nadanya kini mengandung sedikit rasa hormat yang enggan. Tapi saya harus memperingatkan Anda. Kesabaran Washington ada batasnya. Besok pejabat yang lebih tinggi akan terbang dari Tokyo. Pak Budi, saya harap perisai silikon Anda masih sekeras itu. Perisai silikon Indonesia ditempa oleh darah dan keringat beberapa generasi. Ia lebih keras dari berlian, jawab Budi dengan tenang. Setelah Peterson pergi, hanya tersisa saya dan Budi di ruangan itu. Dia tampak sedikit lelah, tetapi punggungnya masih tegak. Pak, terima kasih, katanya pelan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya menatap kegelapan malam di luar jendela. Budi, kalian berjalan di atas tali. Di satu sisi ada hegemoni dunia, di sisi lain ada kekuatan yang sedang bangkit. Apa kalian tidak takut? Takut. Budi mengakui dengan jujur. Matanya menunjukkan sedikit kerapuhan manusia biasa. Kami hidup dalam ketakutan setiap hari. Tapi mungkin justru karena takut kehilangan kebebasan dan kemakmuran yang susah payah kami raih ini, kami tidak berani lengah sedikit pun. Pak, besok saya akan membawa Anda ke suatu tempat. Bukan pabrik, bukan Pujasera. Itu adalah sumber semangat Indonesia. Jika tidak ke sana, Anda tidak akan pernah benar-benar mengerti mengapa kami bisa menahan semua ini. Saya mengangguk. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Di benak saya terus terngiang kata cakrawala neraka dan deklarasi Budi tentang tombol jeda. Saya mulai sadar, pulau yang tampak lembut ini sebenarnya adalah singa yang menyamar sebagai kelinci. Ia tidak mengaum, tetapi ia mengendalikan semua sumber air di padang rumput. Cahaya fajar menembus kabut tipis di Jakarta, menyinari monumen nasional, Monas yang megah. Tempat ini pernah menjadi simbol kekuasaan, kini menjadi jantung lapangan merdeka. Budi tidak membawa saya melihat artefak di Museum Nasional, juga tidak ke puncak gedung pencakar langit untuk memandang kota. Sebaliknya, dia membawa saya dan Peterson ke tengah lapangan yang luas ini. Saya melihat pemandangan yang aneh. Di bawah bayangan monumen raksasa, sekelompok orang tua berpakaian seragam putih sedang berlatih pencak silat dengan gerakan lambat dan mengalir, seolah menyatu dengan alam. Sementara itu, tidak jauh dari mereka, sekelompok remaja berseragam SMA sedang memutar musik K-pop yang hingar-bingar, berlatih dans dengan penuh semangat. Tradisi dan modernitas, ketenangan dan keramaian. Di sini entah bagaimana tidak ada konflik sama sekali, melainkan hidup berdampingan secara alami, seperti udara.
Pak, Anda bertanya dari mana datangnya ketangguhan Indonesia. Budi menunjuk ke arah kerumunan itu. Jawabannya ada di sini. Yang Anda lihat bukan sekelompok orang berolahraga. Yang Anda lihat adalah laboratorium demokrasi paling sukses di Asia. Peterson berdiri di samping, kacamata hitam menutupi matanya. Tapi saya bisa merasakan kebingungannya. Sebagai seorang intelijen, dia terbiasa mengukur jumlah tank, bukan suasana sosial yang abstrak seperti ini. Menurut indeks demokrasi terbaru yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit EIU, Budi menoleh ke Peterson seolah sedang membacakan hukum fisika. Indonesia menempati peringkat pertama di Asia dan ke-10 di dunia, bahkan melampaui Jepang dan Korea Selatan. Kami adalah negara demokrasi penuh. Agen Peterson, tahukah Anda apa artinya itu? Artinya kalian punya banyak pemilu yang bising dan perkelahian di DPR, ejek Peterson. Bukan. Artinya adalah kebebasan berpikir. Suara Budi sedikit meninggi. Mengapa Tiongkok tidak bisa membuat chip paling canggih? Karena inovasi membutuhkan jiwa yang bebas. Ketika seorang insinyur merancang sirkuit sambil khawatir apakah itu melanggar kehendak partai, otaknya sudah dikebiri. Tapi di Indonesia, anak-anak yang menari ini, para sesepuh yang berlatih silat ini, pikiran mereka tidak terkekang. Justru dari kebebasan inilah lahir ide-ide gila seperti di perusahaan kami yang menantang batas fisika. Saya sangat terguncang oleh kata-kata ini. Saya tidak pernah menghubungkan teknologi semikonduktor dengan sistem politik begitu erat. Tapi tiba-tiba saya sadar, dia benar. Silicon Valley menjadi Silicon Valley karena semangat hippinya. Dan Batam menjadi versi upgrade dari Silicon Valley. Karena ia telah menggabungkan disiplin ala timur dengan kebebasan ala barat secara sempurna. Kami pernah mengalami masa Orde Baru selama 32 tahun. Budi menatap Monas, matanya memancarkan jejak sejarah. Ayah saya pernah ditangkap karena membaca buku terlarang. Kami merangkak keluar dari cengkeraman ketakutan. Jadi kami lebih menghargai apa yang kami miliki sekarang daripada siapapun. Agent Peterson, Anda ingin teknologi kami untuk melindungi hegemoni Amerika. Tapi kami menjaga teknologi ini untuk melindungi cara hidup kami. Kami tidak ingin kembali ke masa di mana kami tidak bisa berbicara atau menari dengan bebas. Saat itu, sebuah layar besar di lapangan sedang menayangkan berita pagi. Gambar beralih ke gedung DPR. Meskipun suasananya masih sedikit ricuh, dengan para anggota dewan berdebat sengit tentang anggaran, kamera kemudian beralih ke laporan tentang kesehatan. Direksi BPJS Kesehatan mengumumkan akan memasukkan obat target kanker generasi terbaru ke dalam tanggungan, diperkirakan akan membantu puluhan ribu keluarga. Pasien hanya perlu membayar 1/10 dari biaya. Saya melihat cuplikan berita itu, dan teringat lagi pada data menakjubkan yang saya lihat sebelumnya. Pulau ini tidak hanya memberi rakyatnya kebebasan, tetapi juga martabat. Di Amerika, satu penyakit serius bisa membuat keluarga kelas menengah bangkrut. Tapi di sini, negara telah menenun jaring pengaman raksasa untuk menangkap setiap orang yang jatuh. Inilah alasan kami rela berjuang sampai mati. Budi menunjuk layar. Jika perang pecah, yang hilang bukan hanya pabrik wafer. Yang hilang adalah martabat sebagai manusia ini. Jadi ketika Anda bertanya mengapa kami bisa mempertahankan tingkat keberhasilan 99,9% di bawah tekanan seperti itu, karena setiap insinyur tahu bahwa kepingan chip di tangannya adalah perisai antara keluarganya dan api perang. Peterson melepas kacamata hitamnya. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan ekspresi goyah. Dia menatap para remaja yang riang di lapangan, seolah melihat sesuatu yang pernah dimiliki Amerika, tetapi perlahan-lahan hilang, vitalitas yang murni dan penuh harapan. Pak Budi, suara Peterson tidak lagi sekeras sebelumnya. Saya harus akui, perangkat lunak kalian lebih sulit ditiru daripada perangkat kerasnya. Pentagon bisa membeli mesin, tapi tidak bisa membeli konsensus sosial seperti ini. Tapi, nada bicara Peterson berubah, ponselnya bergetar lagi. Kenyataannya tetap kejam. Berita dari Tokyo sudah datang. Menteri Luar Negeri AS sudah mendarat. Diperkirakan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma 3 jam lagi. Dia bukan tipe orang yang akan tergerak oleh tari-tarian atau pencak silat. Dia membawa ultimatum. Budi mengangguk seolah sudah menduga semua ini. Kalau begitu, mari kita hadapi dia. Tapi sebelumnya Pak, saya ingin membawa Anda ke satu tempat terakhir. Di sana bukan hanya masa lalu Indonesia, tetapi juga kunci masa depan Indonesia. Jika tidak ke sana, Anda tidak akan mengerti mengapa bahkan di hadapan ultimatum kami masih punya nyali untuk berkata tidak. Kemana? Tanya saya.
Ruang penyimpanan bawah tanah Museum Nasional Indonesia, kata Budi misterius. Di sana, Anda akan melihat bagaimana kami menjaga peradaban di tengah api perang. 70 tahun yang lalu, para pendahulu kami bisa memindahkan ratusan ribu pusaka bangsa tanpa cacat, sedikit pun melintasi Nusantara. 70 tahun kemudian, kami juga bisa menjaga pulau teknologi ini. Kami kembali naik mobil. Kali ini, saat memandang jalanan Jakarta, perasaan saya benar-benar berbeda. Ini bukan lagi sekadar kota metropolitan modern, melainkan sebuah benteng yang dibangun dari jutaan kehendak bebas. Para pemuda yang mengendarai motor untuk bekerja, para lansia yang bermain catur di taman, setiap dari mereka adalah batu bata dari benteng ini. Amerika mengira mereka berhadapan dengan sebuah perusahaan. Kenyataannya, mereka berhadapan dengan sebuah komunitas. Komunitas yang telah mengalami penderitaan, merasakan manisnya kebebasan, dan sama sekali tidak berniat untuk kembali. Mobil melaju menuju area menteng. Saya melihat gedung-gedung bersejarah di kejauhan, dan hati saya dipenuhi perasaan yang tak dapat dijelaskan. Apakah pulau ini benar-benar bisa menahan badai super yang akan datang? Atau, apakah badai ini justru merupakan kesempatannya untuk sekali lagi membuktikan kehebatannya? Rombongan kami melewati keramaian Jalan Merdeka Barat dan memasuki Kompleks Museum Nasional Indonesia yang tenang. Arsitektur bergaya Eropa klasik yang megah ini seolah menjadi seorang penjaga tua yang bijaksana, dengan diam-diam melindungi jiwa peradaban Nusantara selama ribuan tahun. Budi menunjukkan surat izin khusus, membawa kami melewati lobi utama yang ramai pengunjung, dan langsung masuk ke area penyimpanan di belakang yang dijaga ketat. Tempat ini biasanya tidak dibuka untuk umum, hanya tamu negara paling terhormat atau akademisi papan atas yang berhak menginjakkan kaki di sini. Gedung Putih selalu khawatir tentang kebocoran teknologi. Khawatir kami tidak bisa menjaga rahasia chip itu, kata Budi, sambil berjalan di koridor panjang dengan suhu dan kelembaban terkontrol. Tapi kalian lupa, hal yang paling dikuasai orang Indonesia adalah menjaga. Kami adalah keturunan para penjaga. Pintu baja anti ledakan yang tebal perlahan terbuka. Hembusan udara yang bercampur aroma kayu cendana dan aroma waktu menyambut kami. Jauh di dalam ruang penyimpanan, seorang kurator tua dengan sarung tangan putih sedang dengan hati-hati memeriksa sebuah arca perunggu. Arca Prajna Paramita yang terkenal, perwujudan kebijaksanaan tertinggi dari abad ke-13. Pak, lihat ini. Budi menunjuk pada arca yang anggun itu. Lebih dari 70 tahun yang lalu, ketika api perang revolusi melahap seluruh negeri, para pendahulu kami membuat keputusan gila. Mereka mengemas ratusan ribu artefak paling berharga dari seluruh Nusantara, memasukkannya ke dalam ribuan peti kayu, melintasi gunung, menyeberangi lautan, dan akhirnya membawanya ke sini untuk diselamatkan. Dalam pengungsian ribuan kilometer itu, tak ada satu pun dari ratusan ribu keramik, perhiasan, dan naskah kuno yang rapuh itu yang pecah. Tidak satu pun. Saya menatap arca Prajna Paramita itu, seolah melihat bayangan orang-orang yang berlari di tengah desingan peluru sambil memeluk peti kayu. Keyakinan macam apa itu? Demi melestarikan benih peradaban, mereka rela mempertaruhkan nyawa. Mengapa? Saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Karena mereka tahu, jika benda-benda ini hancur, akar kita akan putus. Mata Budi menjadi sangat teguh. Dia menoleh ke Peterson. Agen Peterson, sekarang Anda meminta kami memindahkan rantai pasokan semikonduktor ke Amerika, sama seperti memindahkan artefak ini dulu. Tapi Anda salah memahami satu logika fundamental. Budi berhenti sejenak. Suaranya menggema di ruang penyimpanan yang kosong. Dulu, artefak ini dipindahkan ke sini untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, teknologi chip ini, jika dipindahkan dari Indonesia, ia akan mati. Karena disinilah ada sekelompok orang yang paling ahli dalam menjaga di seluruh dunia. Insinyur kami, sama seperti para pendahulu yang memeluk peti menyeberangi lautan itu. Mereka menjaga setiap wafer dengan nyawa mereka. Di Arizona, wafer hanyalah sepotong silikon mahal, tapi di Batam, ia adalah Prajna Paramita zaman kita. Ia adalah cawan suci peradaban modern. Peterson menatap arca perunggu itu dalam diam, lalu menatap Budi. Arogansi di matanya sedang dihancurkan oleh beban sejarah yang berat. Dia tiba-tiba sadar, lawan yang dihadapinya bukanlah seorang nouveau riche teknologi, melainkan penjaga peradaban yang mewarisi ribuan tahun penderitaan dan ketangguhan. Ketangguhan semacam ini tidak bisa ditaklukkan oleh armada kapal induk manapun. Kami menganggap artefak ini sebagai pusaka negara.
lanjut Budi. Sekarang, chip-chip nanometer itu adalah pusaka baru kami. Kami tidak ingin mendominasi dunia. Kami hanya ingin menjaga nilai ini. Jika kalian merebutnya secara paksa, yang kalian dapatkan hanyalah cangkang kosong tanpa jiwa, sama seperti melebur Prajna Paramita ini dan hanya mendapatkan segumpal perunggu, tidak ada artinya. Saat itu, dering telepon yang mendesak memecah kesunyian. Ponsel Peterson. Dia mengangkatnya. Wajahnya langsung menjadi tegang. Panggilan itu singkat, hanya beberapa jawaban pendek. Setelah menutup telepon, dia menatap kami. Nadanya penuh dengan urgensi yang tak berdaya. Pesawat Menteri Luar Negeri sudah mendarat di Halim. Dia tidak pergi ke kedutaan besar AS, tapi langsung menuju istana presiden. Pak Budi, sepertinya Washington sudah kehilangan kesabaran. Mereka siap untuk pertarungan terakhir. Kali ini bukan negosiasi, ini pengambil alihan. Saya menatap Budi, berharap melihat ketakutan di wajahnya. Tapi dia hanya membungkuk sedikit kepada kurator tua itu, lalu berbalik dan merapikan dasinya. Kalau begitu, mari kita hadapi, Pak. Klimaks dari drama ini akan segera dimulai. Orang Amerika pikir mereka memegang pistol, tapi mereka tidak tahu bahwa yang kita genggam adalah denyut nadi zaman. Saat keluar dari museum, sinar matahari terasa sedikit menyilaukan. Saya memandang harta karun yang terletak di jantung kota ini, dan firasat kuat muncul di hati saya. Indonesia, negara yang bertahan hidup di celah-celah sejarah, akan segera memberi pelajaran terakhir kepada dunia yang arogan ini. Tentang apa itu kekuatan sejati, tentang apa itu martabat yang tak dapat dirampas. Rombongan mobil melaju kencang menuju Istana Merdeka di pusat kota. Di sana, pertarungan yang menentukan nasib teknologi global akan segera dipentaskan. Dan saya, sebagai satu-satunya saksi, akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana anak yatim piatu Asia Tenggara ini mengeluarkan auman yang mengguncang dunia kepada sang raksasa. Rombongan mobil melintasi Jalan Medan Merdeka Utara dan berhenti di depan bangunan neoklasik putih yang megah itu. Istana yang telah melalui masa kolonialisme, era otoritarian, dan akhirnya menyaksikan transisi demokrasi ini tampak sangat agung. Tidak ada karpet merah, tidak ada barisan kehormatan. Hanya beberapa agen pas pampres berjas gelap dengan ekspresi kaku yang mengarahkan kami masuk ke pusat komando darurat. Di sebuah ruang rapat dengan peta raksasa Indonesia tergantung di dinding, kami bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS yang baru saja turun dari pesawat, Robert Maxwell. Dia adalah birokrat Washington yang khas. Rambut disisir rapi, matanya memancarkan arogansi dan ketidaksabaran yang biasa. Di atas meja di belakangnya, tergeletak sebuah dokumen tebal. Itu adalah protokol pengambilalihan teknologi darurat yang telah disiapkan Amerika. Pak Budi dan Profesor Vermeer. Maxwell tidak berbasa-basi, langsung ke intinya. Situasi sudah di luar kendali. Menurut intelijen, pasukan pendaratan amfibi dari seberang sedang berkumpul. Demi keamanan dunia bebas, kami tidak bisa membiarkan teknologi 2 nanometer dan parameter kemasan KVT tetap berada di pulau yang berbahaya ini. Ini adalah perintah langsung dari Presiden. Segera aktifkan proyek Bahtera Nuh, Project Noah's Ark. Pindahkan semua data inti dan insinyur kunci ke Guam, lalu terbang ke daratan AS. Udara membeku. Ini bukan evakuasi, ini pengosongan. Amerika ingin menyedot jiwa paling berharga dari Indonesia, hanya menyisakan cangkang kosong untuk menghadapi api perang. Budi Santoso duduk di seberang Maxwell. Posturnya masih tegak, sama tenangnya seperti saat dia menghadapi mesin-mesin presisi di Batam. Dia perlahan membuka laptop yang dibawanya dan menghubungkannya ke layar besar di ruang rapat. Tuan Menteri, sebelum kita membahas pindahan rumah, saya ingin Anda melihat sebuah simulasi. Di layar muncul sebuah model global yang kompleks. Ini adalah hasil perhitungan AI kami. Anggap saja Anda sekarang secara paksa memutus pasokan chip dari Indonesia atau mencoba memindahkan lini produksi. Budi menekan tombol Enter. Silakan lihat jam ke-48. Kurva hijau yang tadinya stabil di layar langsung runtuh, berubah menjadi merah yang mengerikan. Jam ke-12. Harga saham Apple, Nvidia, dan AMD akan anjlok 40%. Wall Street memicu circuit breaker. Jam ke-24. Pusat data global mulai lumpuh karena kekurangan suku cadang perawatan. Layanan cloud Amazon dan Google tumbang. Jam ke-48. Budi mengangkat kepala, menatap mata Maxwell. Lini produksi jet tempur F-35 paling canggih Amerika akan berhenti tanpa batas waktu karena kekurangan komponen.
Dengan kata lain, keputusan yang Anda buat untuk melindungi militer Amerika dalam 2 hari akan melucuti senjata militer Amerika sepenuhnya. Wajah Maxwell pucat pasi. Dia menggebrak meja dengan keras. Anda mengancam Amerika Serikat? Pak Budi, jangan lupa siapa yang menjual senjata kepada kalian. Ini bukan ancaman. Ini fisika. Akhirnya saya tidak tahan lagi dan berdiri, memotong kemarahan Maxwell. Saya menatap pejabat tinggi dari negara saya sendiri ini dengan rasa sedih yang mendalam.